والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian tafsir kita masih membicarakan surah Yasin. Sekarang insyaallah akan kita bahas ayat yang ke-66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, ay walau nasya'u an natmisa ala a'yunihim lamasahna a'yunahum hatta tasira mamsuhatan bihaitsu la yabdu laha jafnun wala syaqqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kami berkehendak, kami akan natmisa ala a'yunihim, kami akan hapus mata-mata mereka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Pasti kami akan melakukannya hatta tasira mamsuhatan, sampai pada akhirnya mata mereka akan terhapus, hilang. Bihaitsu la yabdu laha jafnun wala syaqqun. Bagaimana terhapus mata-mata dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik? Tidak ada bola matanya, tidak ada tempat untuk memasukkan bola matanya. Jadi polos, tidak ada banyak, tidak ada mata sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kami akan berkehendak, kami akan hapus pandangan-pandangan mereka, mata mereka, sehingga tidak ada bola matanya, juga tidak ada tempat untuk menaruh bola matanya. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Bagaimana pengertiannya? Wal muradu inna fi qudratina izalata ni'matil basari anhum. Tafsir pada kalimat fastabaqus sirata fa anna yubsirun adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kekuasaan kami. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini atas dasar kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di alam dunia ini, bahkan nanti sampai ke negeri akhirat, semuanya atas dasar kudrahnya Allah dan iradahnya Allah. Apa artinya kudrahnya Allah? Kuasanya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada agama Islam itu tidak ada rezeki nomplok, tidak ada kalimat rezeki nomplok. Kenapa demikian? Karena semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, semuanya atas dasar kuasanya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Bagaimana pengertiannya? Para ulama menjelaskan yang dimaksud pada ayat fastabaqus sirata fa anna yubsirun, anna fi qudratina izalata ni'matil basari anhum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan kami ini bisa menghilangkan nikmat pandangan mata dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah itu mampu untuk menghilangkan pandangan-pandangan mata dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sehingga fayasiru umyan la yaqdiruna 'ala taruddudi fi tariqil masalih. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka akan menjadi buta,
mereka tidak mampu lagi untuk bolak-balik berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha mampu untuk apa tadi? Menghilangkan pandangan mata dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Walakin abqaina alaihim ni'matal basari. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kami tetap mengadakan penglihatan pandangan mata dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik sebagai fadlan wa karaman, sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak hilangkan pandangan mata orang-orang kafir, Allah tidak hilangkan pandangan mata orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bagaimana seharusnya mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tadi? Fahaqquhum an yashkuru 'alaiha wa la yakfuru. Maka seharusnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berterima kasih, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat pandangan mata yang masih ada pada diri mereka semua. Satu nikmat saja kalau Allah cabut, misalnya kita punya gigi sehat afiat, kemudian Allah cabut nikmat sehat kita, kira-kira gimana? Itu sakitnya luar biasa. Padahal baru satu nikmat Allah cabut, apalagi semua nikmat Allah cabut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, selayaknya, sepatutnya, semestinya bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang musyrik untuk terus-menerus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pandangan mata yang Allah tidak hilangkan dari mata-mata mereka semua. Walau nasya'u lamasakhnahum, itu yang pertama. Artinya kesombongan orang-orang kafir, kesombongan orang-orang musyrik sebenarnya tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesombongan orang-orang kafir, kesombongan orang-orang musyrik semua sebenarnya pada hakikatnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kemudian ayat yang berikutnya pada ayat yang ke-67 kata Allah Subhanahu wa taala, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Bagaimana pengertiannya? Bagaimana tafsirnya? Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un walau nasya'u maskhahum la hawwalna suwarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berubah fisik mereka menjadi fisik binatang. Kan sudah kejadian zaman Nabi Musa, ada manusia yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hari Sabtu jangan mancing, hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka ngeyel, malah mereka sengaja-ngaja membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sengaja-ngaja mereka apa? Membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu selama berbulan-bulan. Pada akhirnya datanglah adab kepada mereka semua. Apa yang terjadi? Allah rubah fisik mereka yang tadinya seorang manusia menjadi seekor monyet atau seekor kerang. Jadi terbantahkan teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari apa? Dari kerang. Kenapa demikian? Bukan dari kerang, tapi memang itulah manusia yang Allah rubah, yang Allah adab mereka.
Allah anak mereka, Allah rubah fisiknya menjadi seekor kera atau seekor monyet. Nah ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ada ini. Zaman sekarang Allah buktikan ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Kalau saya tidak salah di Eropa sana, ada orang-orang yang sengaja menginjak-injak Al-Quran, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah rubah fisik mereka, fisik orang ini yang menginjak Al-Quran menjadi apa? Menjadi seekor anjing. Mukanya, badannya, sampai kakinya adalah kaki anjing. Itu lantaran mereka, lantaran dia berani terhadap Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-67 ini, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Bagaimana tafsirnya? Walau nasya'u maskhahum lahawwalna suwarahum. Yang pertama, kalau seandainya kami berkehendak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan rubah bentuk-bentuk fisik-fisik mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa abtalna quwahum fi manazilihim, dan kami akan menghilangkan kekuatan-kekuatan mereka selama mereka berada di rumah-rumah mereka. Yang pada akhirnya fala yaqdiruna an yabrahu makanahum biiqbalin wa idbarin, mereka tidak mampu lagi untuk berpindah ke arah depan atau ke arah belakang. Kan banyak orang yang sebelum tidur sehat, orang yang sebelum tidur dia bisa berjalan, orang yang sebelum tidur dia bisa bergerak tangannya, orang yang sebelum tidur bisa bergerak badannya, tahu-taunya pas bangun tidur tangannya sudah tidak bisa bergerak, kakinya sudah tidak bisa bergerak, badannya sudah tidak bisa bergerak, mengalami penyakit, bahkan ada yang sampai lumpuh total. Nah, ini membuktikan bahwasanya benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kata Allah Subhanahu Wa Taala kami berkehendak, maka yang pertama akan kami rubah bentuk-bentuk fisik mereka menjadi seekor binatang. Yang kedua adalah Allah akan hilangkan kekuatan-kekuatan mereka selama mereka di rumah-rumah mereka, sehingga mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak bisa melangkah ke depan, tidak bisa melangkah ke belakang. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, adalah bagaimana Allah rubah fisik mereka. Tafsirnya, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menafsirkan, ay hawwalnahum qiradatan wa khanazira. Allah rubah fisik orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadi kera-kera dan menjadi babi-babi. Makanya sampai hari ini ada orang yang mengatakan suka ada orang yang pesugihan apa? Ngepet ya. Memang asalnya dia itu apa? Manusia. Allah tutup, Allah adab, maka menjadi apa? Menjadi seekor babi. Ini pengertian yang ditafsirkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah kejadian di zaman sebelum kita manusia yang Allah rubah menjadi seekor kera. Yang kedua, pernah kejadian di zaman sebelum kita orang-orang kafir musyrikin yang Allah rubah menjadi seekor babi. Jadi sekarang tidak asing lagi kalau ada orang yang pesugihan ngepet babi menjadi seekor apa? Menjadi seekor babi. Itulah tafsir pada ayat yang ke-67 dari para ulama. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berubah orang-orang kafir,
orang-orang musyrik sehingga mereka berubah fisiknya. Kemudian kalau Allah berkehendak, Allah akan hilang kekuatan mereka sehingga mereka tak mampu untuk berjalan ke depan dan ke belakang. Ayat yang ke-68, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Ayat yang ke-68, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Bagaimana tafsirnya? Wa man nutil umrahu italatan katsiratan nuqallibuhu fi khalqi jasadi wa quwahul batiniyati. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, kami panjangkan umurnya dengan umur yang panjang, maka kami akan kembalikan lagi dia pada bentuk semula tubuh kejadian tubuhnya, dan kami akan kembalikan lagi kekuatannya sebelumnya, yang pada akhirnya fayarji'u minal quwwati ila dha'fi hatta ka'annahu shara ka'annahu tiflun, sehingga yang tadinya kuat menjadi lemah, sehingga dia akan seperti anak kecil kembali. Dia orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, Allah kembalikan dia seperti apa? Seperti anak-anak lagi. Kadang-kadang suka ada yang sampai pikun ya, udah makan, bilangnya belum makan. Kemudian udah minum berkali-kali, bilangnya belum minum. Allah hilangkan semuanya. Semakin Allah panjangkan umurnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Dulu lagi masih bayi pakai kursi apa? Pakai roda ya. Kembali lagi pas Allah panjangkan umurnya memakai lagi kursi roda. Dulu lagi bayi belum bisa apa? Belum bisa jalan. Allah kembalikan lagi setelah dia lagi usianya tidak bisa jalan kembali. Ini benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Makanya kita kalau tidak asing lagi. Oh iya benar kata Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan banyak umur pada seseorang, maka orang ini akan Allah kembalikan kepada sebelum kejadiannya. Artinya sebelum dia kuat, sebelum dia hebat, maka Allah kembalikan lagi seperti semula waktu dia kanak-kanak atau masih kecil. Afala yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayarawna dzalika fala yaqiluna anna man qadara ala dzalika yaqdiru ala al-qamasi wal masxi. Apakah kalian tidak berpikir, apakah mereka tidak berpikir orang-orang musyrik bahwasanya Allah yang Maha Kuasa untuk menghapus pandangan-pandangan mata mereka, Allah Maha Kuasa untuk merubah fisik-fisik mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bahkan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan kejadian asal mula ciptaan mereka. Yang tadinya kuat, pas sudah Allah panjangkan umurnya menjadi sepuh, akhirnya menjadi apa? Lemah kembali dan seperti anak-anak kembali, bahkan lebih dari anak-anak. Makanya kita mesti maklum kalau punya orang tua, kemudian kelakuannya semakin tua, semakin sepuh, semakin seperti apa? Seperti anak-anak. Kita harus maklum. Kenapa demikian? Memang sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sudah nyatakan dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-68, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Jadi jangan marah-marah sebagai seorang anak. Ibu gimana? Jangan, nggak boleh. Perlakukanlah orang tua kita, baktilah pada orang tua kita sampai akhir daripada umur orang tua kita.
Wa ma 'allamnahu syi'ra, ayat yang ke-69, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra ay wa ma 'allamna Muhammadan asy-syi'ra wa laysa al-Qur'anu bisyai'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah mengajarkan syair atau syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an itu bukan syair. Ini pengakuan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan Quran itu bukannya firman Allah, tapi syair-syairnya Nabi Muhammad. Allah bantah bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah mengajarkan Nabi Muhammad syair-syair, dan Al-Qur'an ini bukan merupakan syair-syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan syair itu tidak layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka meyakini bahwa Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syair-syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bantah pada surah Yasin ayat yang ke-69 ini, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan Quran itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Ai mal qur'anu illa izatun minallahi ta'ala lidzakhalin. Yang pertama, Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah dzikrun, adalah izatun minallah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas seluruhnya isinya pelajaran yang bisa kita ambil. Dari mana ini pelajaran? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tentang fikih, ada tentang tauhid, ada tentang tasawuf. Jadi semua ilmu ada dalam Al-Quran. Isi Al-Quran itu bukan syair, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran adalah wa Qur'anun mubin, kitab yang menghimpun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum mubah, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum halal, ada hukum sunnah, ada hukum mandub. Jadi Quran ini meliputi hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan pada surah Yasin ayat yang ke-69 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Al-Quran yang Nabi baca adalah pertama pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mencakup berbagai macam hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil hukum yang kita jalani sekarang, dari hukum wajib, dari hukum sunnah, dari hukum makruh, dari hukum haram, dari hukum mubah, yang membuatnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ayat yang ke-70 kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Quran tadi yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
agar Nabi Muhammad SAW beliau memberikan peringatan dengan Al-Quran tadi pada siapa? Man kana hayyan. Tafsirnya ay aqilan minhuma au mu'minan fi ilmillah, agar Nabi Muhammad berikan peringatan kepada hamba-hamba Allah yang berakal dari kalangan jin dan kalangan manusia. Karena semakin cerdas, semakin pintar seseorang, kemudian dia baca Al-Quran yang non-muslim, semakin meyakini bahwasanya Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada Nabi Muhammad bertujuan untuk memberikan peringatan kepada man kana hayyan. Tafsirnya adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius dari kalangan manusia dan kalangan jin. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai peringatan untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ada ayat la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi warning, enggak boleh berzina. Allah melarang kita berzina. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh minum khamar. Khamar itu ada manfaatnya, juga ada mudaratnya. Tapi lebih banyak apanya? Mudaratnya. Berarti kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan minum khamar atau minuman keras. Ini merupakan peringatan untuk kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan tadi memberikan peringatan kepada orang-orang yang berakal. Berakal artinya orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius dari kalangan manusia dan jin. Kedua adalah diberikan peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini yang kedua yang sangat menakutkan. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tafsirnya walitathbuta kalimatul adabi 'alal musyrifin 'alal kufri. Dan Al-Quran adalah sebagai penetapan kalimat azab bagi mereka yang terus-menerus dalam keadaan mengingkari Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menjadi apa? Menjadi azab bagi mereka semua nanti pada waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yarau anna khalaqnahum. Ayat yang ke-71 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam yarau anna khalaqnahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam yarau. Tafsirnya awalam yatafakkaru walam ya'lamuhu ilman yaqinan. Apakah mereka orang-orang kafir, apakah mereka orang muslim tidak berpikir anna khalaqna lahum, kamilah yang menciptakan untuk mereka dari kemanfaatan-kemanfaatan yang ada, mimma amilat aidina, yang kami telah perbuat dengan kekuasaan kami dan kehendak kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an'aman. Apa yang Allah ciptakan untuk orang-orang kafir, untuk orang muslim? An'aman, binatang-binatang ternak. Apakah mereka tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang muslim, kami telah menciptakan kalian bisa mengambil manfaat dari binatang ternak yang kami ciptakan, dari kambing, kemudian sapi, kemudian unta, kemudian kerbau. Mereka mengambil manfaatnya.
ambil manfaat dari kambing, dagingnya dimakan, susunya diminum, kulitnya dibuat baju dan sebagainya. Jadi apakah mereka tidak berpikir kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Yang pada akhirnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mampu menggunakan hal-hal yang tadi Allah ciptakan untuk mereka semua dari binatang-binatang ternak. Akhirnya mereka mampu apa? Mengelolanya, membuat daging sapi menjadi kornet, membuat daging kambing menjadi kornet, berbagai macam. Kulit daripada sapi dan kerbau dibuat menjadi kerupuk kulit. Subhanallah ya. Jadi semuanya Allah berikan kepada mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Seharusnya orang kafir berpikir, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Bukannya hanya orang muslim saja, bukan mukmin saja, bukan mukminah saja, tapi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka semua itu sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari binatang ternak yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi Allah tantang ya, Allah ajak berpikir. Apakah kalian berpikir wahai orang-orang kafir, Allah sudah ciptakan binatang ternak untuk kalian semua yang pada akhirnya mereka mampu untuk mengambil manfaat dari binatang ternak yang Allah ciptakan. Wa dzallalnaha, ayat yang ke-72, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Tafsirnya bagaimana? Ay sayyarnaha munqadatan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tundukkan binatang ternak tadi kepada mereka orang-orang kafir, kepada mereka orang musyrikin, yang pada akhirnya faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Sebagian binatang ternak tadi mereka tunggangi, untaknya mereka tunggangi, kemudian keledainya mereka tunggangi, sebagian binatang ternak mereka bisa tunggangi. Sebab apa tadi? Allah telah menundukkan binatang ternak tadi kepada mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sebagian lagi wa minha ya'kulun, sebagian lagi mereka makan dagingnya. Subhanallah. Jadi sebab Allah ciptakan binatang ternak, Allah suruh berpikir orang-orang kafir dan orang musyrik tadi, coba berpikir, ini semua siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah siapa lagi? Kemudian kalian bisa menundukkan, bukan kalian yang menundukkan, kata Allah, kami yang menundukkan mereka semua binatang ternak agar kalian bisa menunggangi binatang ternak tadi dan bahkan bisa memakan binatang ternak tadi. Subhanallah ya. Walahu fiha manafi'u. Ayat yang ke-73 kata Allah Subhanahu wa taala, walahu fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang muslim, min fiha, pada binatang ternak tadi, kambing, sapi, kerbau, unta dan sebagainya, manafi'u, bisa mengambil manfaat. Tadi diambil manfaat kulitnya, kemudian kambing domba diambil wolnya, dibuat sebagai baju, kemudian ada yang dimakan, ada yang diternakan. Subhanallah. Wa masyariban, apalagi mereka mengambil susunya sebagai minuman, dibuat susu macam-macam ya. Sekarang kita lihat ada susu mereknya Ultra, macam-macam. Subhanallah, itu semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlebih dahulu berpikir, subhanallah, tidak pernah habis stoknya.
dari zaman Nabi Adam sampai hari ini susu kambing, susu sapi, susu onta pernah habis stoknya? Tak pernah, subhanallah. Kemudian daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging onta tak pernah habis stoknya. Kalau kita berpikir kalau yang menciptakan bukan Allah, sudah apa? Sudah habis hari ini. Bahkan sebelum zaman kita sudah habis, subhanallah. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan mereka semua, sehingga binatang ternak tadi kita bisa tunggangi, kita bisa ambil manfaat kulitnya, manfaat dagingnya, manfaat susunya, subhanallah. Itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir, orang musyrik, Allah ajak berpikir, lihat binatang ternak itu yang kalian makan dari siapa? Kemudian susu yang kalian minum dari siapa? Kulitnya dari siapa? Kalau mereka berpikir benar, mereka berpikir, mereka pintar, mereka cerdas, mereka yakini, oh iya, kalau bukan Tuhan siapa lagi yang menciptakannya? Dan mereka yakin yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun." Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah tahu seharusnya mereka bersyukur. Setelah mereka tahu, malah mereka ingkar. Mereka tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat tadi. Bahkan ada yang menyembah sapi pada akhirnya. Kan begitu ya? Ada yang menyembah kerbau pada akhirnya. Bukan Allah yang disembah, tapi binatang-binatang tadi yang Allah bukakan yang mereka sembah-sembah. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ayat yang 74 kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Tafsirnya bagaimana? Wa abada kuffaru Makkah min ghairillahi asnaman. Orang-orang kafir kota Mekah, mereka malah menyembah apa? Selain Allah. Apa yang mereka sembah? Asnaman, patung-patung berhala yang jumlahnya 365 patung sesuai dengan jumlah hari yang ada. Dan patungnya ada yang terbuat dari tepung gandum, ada yang terbuat dari tepung terigu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau suatu hari pernah ketawa. Kata sahabat yang lain, wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu ketawa? Saya teringat dulu zaman saya masih jahiliyah. Saya bikin patung berhala, saya sembah. Itu patung saya buat dari tepung gandum. Pas datang musim Majapahit berkepanjangan, kami kelaparan, kami apa? Kami makan itu patung yang kami sembah. Jadi dia tertawa saat itu, mengingat dulunya betapa bodohnya sesuatu yang dibuat sendiri kemudian disembah-sembahnya. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang kafir pada Mekah, mereka malah menyembah patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri. Jadi jumlahnya adalah 365 patung sesuai dengan jumlah apa? Dengan jumlah hari. Yang terbesar 3. Pertama Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga Manata. Nama-nama ini diambil dari Al-Quran. Lata mereka ambil dari kalimat Allah. Kemudian Uzza mereka ambil dari kalimat Aziz, nama Allah. Kemudian Manata mereka ambil dari kalimat Al-Mannan, pun sama merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya Tuhan terbesar 3 di pampang. Yang pertama Tuhan Lata, yang kedua Tuhan Uzza, yang ketiga Tuhan Manata. Jadi Allah katakan sini, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Orang-orang kafir
Mekah mereka malah menyembah patung-patung berhala yang mereka berharap patung tadi akan menolong mereka, tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang ke-75. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Kan tadi orang-orang kafir Mekah mereka menyembah patung berhala, tujuannya agar patung tadi menolong mereka dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Tafsirnya bagaimana? La taqdiru alihatuhum ala nasrihim. Tuhan-tuhan patung-patung berhala yang mereka sembah tadi tidak bisa menolong mereka daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum lahum jundum muhdharun. Tafsirnya bagaimana? Wal musyrikuna li ayatihim bimanzilatil jundi fahum qa'imuna baina aydihim kal adidi. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyembah patung-patung tersebut akan Allah dirikan menghadap kepada patung yang mereka sembah, yang pada akhirnya mereka seperti budak-budak sahaya, hamba-hamba sahaya. Jadi malah mereka Allah dirikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan patung-patung yang mereka sembah. Bahkan satu tempat nanti di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam isinya manusia. Kemudian patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Hanya kita hal-hal yang berbau klinik kita tinggalkan, yang kira-kira memang berkaitan dengan hal-hal yang kira-kira ada kaitan dengan misalnya orang musyrik, orang kafir, maka kita tinggalkan. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Fala yahzunka. Ayat yang ke-76, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan membuat sedih kau wahai Nabi Muhammad, qauluhum ay taqdibuhum iyyaka, pendustaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap engkau. Nabi dikatakan sebagai pendusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih terhadap ucapan orang-orang kafir yang mengatakan engkau sebagai seorang pendusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami mengetahui kemunafikan mereka, kami mengetahui akidah mereka yang sangat rusak, dan kami pun mengetahui kesyirikan kekufuran mereka semua. Allah Maha tahu bahwasanya mereka ini bukan orang yang beriman kepada engkau, beriman kepada Al-Quran, tapi mereka jelas-jelas pertama sebagai orang munafik, yang kedua adalah orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, yang ketiga mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka qawluhum. Engkau jangan sampai sedih terhadap ucapan mereka yang mengatakan engkau sebagai pendusta. Awalam yaral insan. Ayat dari 77 kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yatafakkaril insanu wa lam ya'lam ilman yaqina. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia tidak berpikir? Apakah manusia tidak mengetahui anna khalaqnahu min nutfatin? Kata Allah,
kami telah menciptakannya dari sperma, air mani yang sangat hina. Fa'idha huwa khasimun mubin, tiba-tiba mereka menjadi khasimun, tafsirnya natiqun bil batil, orang yang berbicara dengan kebatilan, yang sangat menentang, yang sangat meniadakan akan terjadinya hari bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulunya hanya air sperma yang sangat hina, tiba-tiba menjadi apa? Menjadi orang yang berbicara membantah bahwasanya nanti akan dibangkit semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada hari kiamat, kemudian ada hari bangkit. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik membantah itu semua. Mana ada hari apa? Hari bangkit. Nah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata Allah Subhanahu wa taala, daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia, si orang kafir tadi, dia membuat satu pengingkaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan kejadiannya dulu Allah ciptakan dari sebuah sperma yang sangat hina, tidak punya kekuatan apapun. Dulu semua manusia, orang kafir, orang musyrik, Allah ciptakan asal mulanya dari air yang sangat hina, yaitu air sperma atau air mani. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ini orang kafir, orang musyrik menantang Allah Subhanahu wa taala, diambil tulang belulang yang sudah hancur sambil berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu untuk menghidupkan kembali al-'idhama, tulang-tulang yang sudah hancur ini, sambil diginiin tangannya, dia ambil tulang yang sudah hancur, yang sudah rapuh, diginiin tulangnya sambil mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 79, yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menumbuhkannya pertama kali. Kan kita sebelumnya ada kan? Tidak ada. Allah adakan, ada bahannya, yaitu air sperma atau air mani. Asalnya semua manusia, semua makhluk Allah tidak ada asalnya. Baru Allah adakan. Dengan apa? Ada bahannya untuk mengadakan kita. Apa? Air mani atau air sperma. Asalnya tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang kafir, orang muslim yang tadi menantang Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menghidupkan kembali mereka semua. Ansha'aha awwala marrah, sebagaimana Allah telah menumbuhkan mereka, menciptakan mereka dari awal kejadian yang asalnya tidak ada, maka menjadi apa? Menjadi ada. Kan semua asalnya tidak ada, baru kemudian apa? Ada. Allah adakan, baru menjadi ada. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah lah Tuhan yang Maha mengetahui dengan semua makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jemaah sekalian yang bertanya.
Di luar tema boleh kan? Di luar tema, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. nanya, kalau sholat kodok subuh itu kan 2 rakaat, pakai kunutnya enggak? Iya. Pakai kunut juga? Ya, jadi bagaimana soal qadha subuh yang qadhaan? Apakah juga pakai doa kunut? Kalau kita ingin mengambil sunnahnya, tetap kita baca doa kunutnya. Walaupun di waktu Sekalipun di waktu yang di luar subuh, misalnya setelah sholat zuhur selesai, kita sudah selesai sholat zuhur, kemudian kita ingat tadi saya subuhnya kelewatan, belum sempat saya kerjakan. Kemudian kita qadha subuhnya di waktu sholat apa? Zuhur, berarti di waktu siang. Apakah masih ada kesunahan untuk membaca doa kunut? Iya, jawabannya. Untuk mendapatkan sunnahnya masih ada kesunahan untuk membaca doa kunut, sekalipun dikerjakannya bukan di waktu subuh. Jadi perlu diingat yang kedua adalah mengqadha sholat yang wajib itu sekalipun bukan di waktunya diperbolehkan pada hukum agama. Misalnya kita punya qadhaan sholat maghrib dikerjakan di waktu subuh, tidak apa-apa, boleh. Misalnya lagi kita punya qadhaan sholat zuhur dikerjakan di waktu isya, tidak apa-apa, diperbolehkan pada hukum agama. Jadi sekali lagi, untuk mengambil keafdalannya, untuk mengambil yang paling terbaik adalah tetap dibaca doa kunut sekalipun diqadha bukan di waktu subuh. Demikian, Allahu a'lam. makasih. Iya, silakan. Utang ya. Iya, silakan. Kalau utang kan harus tetap dibayar. Iya. Cuma masalahnya gini, ada orang yang utang emas tapi emasnya emas 22. Mas 22 iya. Kalau emas 22 kan kalau dijual tetap harga yang dibeli. Iya. Tetapi yang meminjamkan itu katanya, tapi saya pengen berbentuk emas lagi gitu. Bayarnya pakai emas lagi. Emas lagi mahal. Emas mahal, nah. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz, harus bayarnya? Iya, Artinya memang bayarnya harus dengan emas lagi sesuai yang dia pinjam. Dia pinjamnya apa? Oh, pinjamnya bentuknya uang, maka kembalikan bentuknya uang kembali. Dia pinjamnya emas, maka wajib dia kembalikan bentuknya emas. Dan sekalipun harga emas sekarang ini sudah tinggi atau sudah sedang naik-naiknya, sekalipun demikian, jadi sesuai yang dipinjam barangnya apa, dipinjamnya emas, maka wajib dikembalikan emas kembali. Emas 22 gitu. Ya, emas sesuai karat yang dipinjam. Berapa karat yang kemarin dipinjam? Ya, 22. Dibelikan lagi karatnya 22. Berapa gram yang dipinjam? Segitulah yang kita wajib kembalikan kepada orang yang menjamkan emas tadi. Tapi orang itunya nggak mau, pengennya yang dulu kan memang emasnya harganya waktu beli itu 400. Iya. Sekarang kan 700-an. 800. Ya dia dapat uangnya sedikit itu dulu habis itu. Ini mau bayarnya uang aja deh ibu yang beli emasnya gitu. Iya, nggak apa-apa, dikasih emasnya aja. Tapi itu uangnya yang dia jual itu. Nggak bisa, harus harga sekarang, iya, nggak bisa. Jadi minjamnya dulu tahun 2003 misalnya, kan emas masih murah itu. Bayarnya sekarang 2025 itu jauh harganya. Wajib dia belikan emas harga dari yang berlaku sekarang. Dan ketentuan gramnya kan sama dengan emas yang dia pinjam tahun 2003 lalu. Kemudian karatnya pun sama. Oh, karatnya 22. Maka demikian yang dia wajib kembalikan. Jadi nggak boleh lain gramnya, nggak boleh lain karatnya. Kalau umpamanya dia itu ngomongnya udah segini aja sih, jadi yang punya barangnya ya udah daripada ribut lah gitu atau bagaimana ya. Ya, seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya ya, karena yang dipinjamnya adalah emasnya yang memang karatnya 22, misalnya 10 gram, maka dikembalikan seperti itu lagi. Maka wajib dia mengembalikan emas yang 22 karat dengan gram 10 gram. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh dia meminjamnya itu, yang pinjamnya seolah-olah dia dengan harga yang dulu juga.
coba dikembalikan lagi ke dirinya. Gimana kalau saya pinjam ke kamu? Ya itu resikonya. Iya. Iya itu resikonya. Jadi demikian. Jadi wajib kembalikan emas sesuai karat yang dipinjam dengan gram dan dikembalikan Allah Taala. Kasih Pak Ustaz. Ya silakan. Ini tentang sholat. Misal nih, kita nggak hafal suratnya, kita sambil baca boleh? Boleh, iya. Gimana kalau Seandainya ada orang yang membaca surah Al-Quran, dia akan dapat pahala banyak. Kemudian dia baca Al-Quran dengan mushafnya. Apakah diperbolehkan pada masyarakat? Ya diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan sekalipun ada orang yang sudah hafal Quran, ambil paling utamanya, ambil afdalnya apa? Dia baca Quran sekaligus memandang huruf-huruf Al-Quran yang ada. Kenapa demikian? Di sana ada nilai plus. Ada nilai plus apa? Nilai plus di samping kita membaca, di samping kita ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga pandangan mata kita ada pahala dari Allah. Memandang setiap huruf Al-Quran itu ada pahala dari Allah. Bahkan para jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya waktu kita baca Quran itu semua anggota tubuh kita luar dalam itu ikut mendengarkan secara seksama. Subhanallah. Makanya tenang hati kita, tenang pikiran kita. Itulah yang merupakan pengaruh yang besar luar biasa. Subhanallah. Di waktu kita baca Quran, kita renungi, kita resapi, kita khusyuk baca Qurannya, maka semua anggota tubuh kita luar dan dalam, darah, tulang, daging, otak, hati, jantung, paru, semua ikut menyimak secara seksama dari bacaan Quran yang sedang kita baca. Subhanallah. Makanya orang yang baca Quran yang benar, sesuai dengan ilmunya, dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya, ada pengaruhnya. Pengaruh apa? Pengaruh kesehatan jasmani rohani yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi luar biasa dampaknya. Jadi apakah diperbolehkan kita baca Quran dengan menggunakan mushaf? Ya diperbolehkan. Selain sholat sambil pegang Al-Quran, mushaf Quran kita baca. Ya sekarang kan suka ada yang apa? Ya ada besi panjang itu buat Al-Quran. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Kita kebet Qurannya satu, kemudian kebet lagi. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan karena mendapatkan nilai plus. Apa plusnya tadi? Pandangan mata kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memandang setiap huruf dari Al-Quran tadi. Ini Allah a'lam bishawab. Ada yang bilang katanya itu Ustaz, itu khusus yang kalau angka hafal harus yang sunnah aja, sholat sunnah aja katanya. Iya. Yang wajib katanya. Sekalipun yang hafal, afdolnya para ulama mengatakan lebih bagusnya tetap melihat kepada Al-Quran. Saya punya kawan-kawan hafuz Quran, tapi mereka waktu baca Quran tetap mereka baca Quran dalam mushafnya. Subhanallah. Mereka mengamalkan yang ulama berikan fatwa bahwasanya afdalnya. Kalau tidak afdal berarti paling utamanya tetap baca Quran sesuai dengan yang dia pandang dari mushaf yang ada. Jadi sekalipun dia hafal, ini habis Quran ini, habis 30 juz, tetap baca Quran dia baca Quran menggunakan mushaf. Kenapa demikian? Mengambil keutamaan yang paling bagus yaitu memandang setiap huruf dari Al-Quran. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak sambung yang laki-laki Iya. dengan saya? Jadi kalau ini batal apa enggak kalau duduk? Iya. Ya. Iya. Jadi anak sambung atau anak bawaannya. Jadi maaf, janda nikah dengan budak, seperti itu ya. Kemudian si budak bawa anak, janda pun bawa anak. Bila sudah maaf ya,
terjadi hubungan persetubuhan antara suami istri yang janda dan duda, maka masing-masing anaknya sudah menjadi anak dan hukumnya tidak batal wudhunya, dengan syarat sudah terjadi persetubuhan dari kedua orang tua tadi. Ini ada janda bawa anak, kemudian duda bawa anak. Nah, selama belum ada persetubuhan, maka si janda dengan anak duda tadi batal wudhunya. Pun sebaliknya, duda tadi dengan anak si janda batal wudhunya. Tapi bila sudah terjadi persetubuhan antara dua orang tadi, duda dengan janda, maka anak yang dihukumkan seperti anak kandung sendiri, wudhunya tidak batal. Tetapi yang kedua, poin yang kedua, antar anak tetap batal wudhunya. Jadi antar anak duda dan anak janda tetap batal wudhunya. Yang tidak batal adalah antara orang tua dengan anak sambungnya. Jadi Allah Subhanahu. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau Iya. menantunya gimana? Iya. Saya kan punya anak Iya. satu perempuan yang menantu suami anak. Ya, selama sudah terjadi persetubuhan antara ibu dengan suami ibu, maka anak sambung tadi hukumlah anak, wudhunya tidak batal. Kemudian dia nikah dengan seorang laki-laki. Bagaimana hukum anak laki-laki ini yang menikahi anak sambung ibu? Maka dihukumkan sama, tidak batal wudhunya. Karena demikian hukumnya sudah menjadi hukum anak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syaratnya sudah terjadi apa? Persetubuhan antara si duda dengan si janda tadi. Demikian Allah a'lam bishawab. Ditandain Mbak Santi. Nanti sampai ayat yang berapa? 76 atau 70. 9. Jadi besok insya Allah ayat yang ke-80. Ini maksud hadis ini kira-kira apa lagi yang kita akan bahas tafsirnya ini? Nanti nanti di chat aja ya. Kira-kira. Al-Baqarah, iya Al-Baqarah. Iya, agak panjang itu ya. Panjang. Betul Al-Baqarah ya. Benar. Jadi tahu tentang bagaimana kisahnya Bani Israel, penentangan Bani Israel, ya. Insya Allah akan bahas insya Allah. Jadi habis Yasin nanti kita langsung bahas tafsir tentang surah Al-Baqarah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Kita bersama-sama Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi